Assalamualaikum. Hai Ananda Soleh Soleha, apa kabar? Ustazah harap kalian sehat-sehat ya, meskipun masih di rumah aja. Dan Ustazah juga berharap semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan juga perlindungan kepada kita dan keluarga kita. Amin. Dan Ustazah juga berharap kalau pandemi ini cepat berakhir supaya kita cepat-cepat bisa masuk sekolah. Amin ya Allah. Nah, udah siap belajar kan? Kita akan masuk pada pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama itu kita akan mempelajari mengenai surat Al-Falaq. Ada yang tahu nggak Al-Falaq itu surat yang keberapa? Ayo. Betul, surat yang ke-113. Di sini pasti udah hafal semua kan surat Al-Falaq? Jangan bilang ada yang belum hafal. Al-Falaq itu masih termasuk dalam juz ke-30. Dia memiliki 5 ayat di dalamnya dan dia juga tergolong dalam surat pendek karena memang hanya 5 ayat di dalamnya. Oh iya, ada yang tahu Al-Falaq itu artinya apa? Betul lagi, Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Nah, ada yang tahu nggak bagaimana surat Al-Falaq turun? Surat Al-Falaq ini diturunkan bertepatan dengan peristiwa sakitnya Nabi. Jadi saat itu Rasulullah itu didatangi oleh 2 malaikat yang memberitahukan kepadanya bahwa sakitnya Rasulullah itu diakibatkan sihir. Kasihan banget ya. Apa ya yang berani menyihir Nabi? Dia adalah seorang laki-laki Yahudi yang bernama Labid bin Asam. Labid bin Asam ini menyimpan sihir tersebut di dalam sumur. Lalu keesokan harinya Rasulullah mengutus sahabatnya bernama Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat lainnya untuk pergi ke sumur tersebut. Dan kalian ada cerita di balik turunnya surat Al-Falaq ini. Jadi pada saat Allah menurunkan surat Al-Falaq bertepatan dengan sebuah peristiwa di mana Rasulullah itu sakit. Jadi Rasulullah itu didatangi. Ada yang tahu nggak bagaimana surat Al-Falaq turun? Surat Al-Falaq ini diturunkan bertepatan dengan peristiwa sakitnya Nabi. Jadi saat itu Rasulullah itu didatangi oleh 2 malaikat yang memberitahukan kepadanya bahwa sakitnya Rasulullah itu diakibatkan sihir. Kasihan banget ya. Siapa ya yang berani menyihir Nabi? Dia adalah seorang laki-laki Yahudi yang bernama Labid bin Asam. Labid bin Asam ini menyimpan sihir tersebut di dalam sumur. Lalu keesokan harinya Rasulullah mengutus sahabatnya bernama Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat lainnya untuk pergi ke sumur tersebut. Ketika sampai di sana, kalian tahu apa yang terjadi? Setelah para sahabat Rasul itu memeriksa sumur tersebut, air di dalam sumur tersebut itu bukan berwarna jernih seperti seharusnya air, melainkan air di dalam sumur tersebut itu berwarna merah kecoklatan. Mereka lalu menimba airnya, mengeluarkan sebuah batu dan mengangkat sebuah kotak lalu membakar. Tapi sebelum membakar kotak tersebut, para sahabat Nabi itu melihat di dalamnya itu terdapat seutas tali yang memiliki 11 simpul. Nah, maka dari itu Allah menurunkan surat Al-Falaq juga An-Nas yang apabila disatukan surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu, maka terdapat 11 ayat yang akan menghilangkan sihir tersebut. Kali Rasulullah membacakan itu ayat, maka satu simpul akan terurai. Begitu seterusnya sampai simpul tersebut habis. Surat ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang namanya sihir itu ternyata memang ada, dan ada orang yang melakukan sihir demi keuntungannya pribadi. Jadi maka dari itu Allah menurunkan surat ini agar kita dapat berlindung kepada Allah dari sihir yang diberikan oleh orang-orang yang jahat. Bukan orang-orang yang jahat maksudnya, orang-orang yang memiliki niat jahat kepada kita. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari surat ini adalah yang pertama, ternyata Rasulullah itu sebelum tidur selalu membacakan 3 ayat terakhir dalam Al-Quran, yaitu yang pertama Al-Ikhlas, yang kedua Al-Falaq, dan yang ketiga adalah surat An-Nas. Setelah itu Rasulullah meniupkan ke telapak tangan lalu mengusapkannya kepada seluruh tubuh. Gitu. Pembelajaran yang kedua adalah
Seperti yang tadi Ustazah bilang bahwa sihir itu memang ada, maka dari itu kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah surat Al-Falaq ini menegaskan bahwa manusia itu tidak boleh memiliki rasa yang dengki. Dengki itu apa sih? Dengki itu adalah seperti iri, hasad. Dengki itu tidak pernah merasa senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, selalu merasa cemburu. Jadi kalau misalnya teman kita memiliki kesenangan, kita itu tidak suka. Nah, apakah sifat seperti itu baik? Tentu saja tidak. Jadi kita sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh memiliki sifat dengki, hasad, dan juga iri. Apabila ada teman kita yang mendapatkan keberuntungan, maka yang harus kita lakukan adalah merasakan gembira yang sama seperti yang dia rasakan. Dan apabila ada teman kita yang sedang terkena kemalangan, maka yang harus kita lakukan adalah membantunya, mendampinginya, dan selalu bersamanya untuk mengurangi rasa sedihnya. Yang selanjutnya yaitu kejahatan yang terdapat dalam surat Al-Falaq ini ada 3. Yang pertama adalah kejahatan sihir, yang kedua adalah kejahatan dari sifat dengki, dan yang ketiga adalah kejahatan di waktu malam hari. Begitu. Nah, Ananda yang soleh dan solehah, Ustazah harap kalian dapat mempelajari banyak hal dari surat Al-Falaq ini, yang sebelumnya mungkin kita tidak begitu menghiraukan dari arti dari surat Al-Falaq ini, tapi karena sekarang kita sudah belajar, jadi kita bisa mengambil manfaat dari surat yang sudah Allah turunkan ini, yaitu untuk melindungi kita dari kejahatan-kejahatan yang ada gitu ya. Oke, selanjutnya Ustazah mau kalian mengisi LKS ini. Yang ini udah pada punya semua belum? Nah, kalau misalnya kalian sudah punya, kalian bisa mengerjakan dari halaman 9 sampai dengan 11. Oke, pembelajaran kita di minggu ini hanya sampai di situ. Semoga kalian tetap sehat meskipun masih di rumah dan selalu semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ustadz dan Ustazahnya berikan, tentu saja dengan rasa yang ikhlas ya Soleh. Jangan sampai harus dipaksa-paksa dulu sama orang tuanya, kasihan. Kan kalian sekarang sudah besar, jadi harus lebih mandiri. Oke deh, kita bertemu lagi minggu depan ya Soleh-solehah. Assalamualaikum.